kadang bisa runyam tuh. Suami yang bukan jodoh atau istri yang bukan jodoh bahkan bisa memundurkan proses kesempurnaan dirinya. Ya, itu beda demarkasinya yang paling jelas di situ. Kalau suami yang bukan jodoh bisa jadi menghancurkan dirinya. Kalau istri yang bukan jodoh bisa jadi menghancurkan dirinya. Tapi kalau suami yang jodoh pasti, kalau istri yang jodoh pasti akan mempercepat proses penyempurnaan dirinya. Akan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka bekerja sama dalam menyempurnakan dirinya, dalam proses menuju kesejatian dirinya masing-masing. Ya, itu untuk membedakan dengan mudah. Nah, mungkin kita agak terkendala karena di masyarakat kita itu sudah agak samar perbedaan mana yang jodoh dan mana yang jodoh, mana yang jodoh dan mana yang buju. Kurang lebih begini. Setiap manusia dia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mainan. Tuhan menciptakan kita itu dalam rangka mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk menerima rahmat-Nya. Sehingga ini cara pandang tauhid saya, ya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan saya? Tuhan menciptakan saya untuk saya menerima pancaran rahmat-Nya. Gitu. Tuhan tidak punya kepentingan sama sekali. Istilahnya begini. Tuhan menciptakan sesuatu untuk disempurnakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian semua hal, semua sarana, semua faktor yang akan mendukung tercapainya kesempurnaan itu semua diberikan oleh Allah kepada kita. Baik yang sifatnya batiniah maupun lahiriah. Baik yang sifatnya ada pada diri kita maupun yang di luar diri kita. Baik yang sifatnya berupa perangkat-perangkat psikologi maupun sampai kepada perangkat hukumnya. Termasuk hukum-hukum sebab akibatnya. Jadi dengan cara berpikir seperti itu, kita dicipta itu bukan kemudian dibiarin. Kita dicipta dan diberi sarana sarana yang memungkinkan agar kita bisa menyempurnakan diri untuk menerima rahmat yang lebih tinggi. Sarana itu antara lain adalah jodoh. Sarana itu antara lain rezeki baik rezeki yang material maupun rezeki yang spiritual. Namun karena juga ada rezeki yang namanya kehendak bebas, dan dengan kehendak bebas itu kita bisa memilih sebab, kita bisa menentukan sikap dengan bebas dengan kehendak itu. Di sana kemudian ada hukum untuk kita bisa mencari rezekinya, untuk kita bisa mencari jodohnya. Itu harus melalui ikhtiar dan dengan pola-pola cara-cara tertentu. Ya begitu. Itu hanya kalau di bidang rezeki material kita mungkin sudah paham deh. Ya, kita pasti sudah diberi sarana rezeki finansial itu oleh Allah. Namun kita diberi tugas untuk menjemput rezeki itu. Kita diberi tugas untuk mencari. Sebetulnya nggak cocok kalau mencari, karena sudah ada kok. Jadi menggapai, menjemput, memenuhi syarat agar saya terhubung kepada sarana itu. Kalau mencari kan belum ada. Oh, itu sudah ada kok.
kita masing-masing sudah ada rezekinya. Iya. Ya begitulah saya kira. Nah, kalau kita ingin mencari sarana yang pasti menyempurnakan kita itu, kalau kita ingin mencari rezeki yang pasti menyempurnakan kita itu, kalau kita ingin mencari sarana jodoh yang pasti menyempurnakan kita itu, maka harus tertib hukum. Nggak bisa sembarang. Gitu ya. Kalau kita menggunakan cara mencari rezeki finansial dengan sembarang, bisa, tapi tidak ada jaminannya untuk menyempurnakan kita. Bisa jadi menghancurkan kita. Ya, kalau ingin menjemput rezeki yang spiritual, itu juga harus tertib hukum. Kalau caranya sembarang, ya tidak ada jaminan. Sama pada saat kita mau mencari pasangan, yang laki-laki mau mencari istri, yang perempuan mau mencari suami. Kalau ingin mencari jodoh, menjemput jodoh yang jaminan pasti itu merupakan sarana Allah untuk menyempurnakan kita, cara menjemputnya harus dengan cara-cara yang tertib hukum, tidak dengan sembarang. Apakah bisa itu dicari dengan cara sembarang? Ya kalau caranya sembarang, ketemunya bukan jodoh, ketemunya ya sekedar suami, sekedar istri, yang bisa jadi justru menghancurkan kehidupan kita. Nah, pilih mana? Monggo, gitu lah. Tentu yang baik itu lebih sulit, tentu yang bermutu itu lebih mahal, pasti. Ya, halo Siwo. Ya baiklah, itu audiens, sepertinya kita harus mengakhiri acara ini di sesi pertama ini ya. Nanti kita akan kembali di sesi kedua dan saya akan coba menghubungi kembali Siwo Agus Hidayat. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya baik, Light Audience, di sesi kedua ini kita kembali akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat dan kita akan coba buka telepon. Bagi Anda yang ingin menelpon masih dikasih kesempatan ya. Mungkin 3 penelpon ya Siwo ya. Halo Siwo. Halo. Iya, 3 penelpon ya Siwo ya. Ini sudah masuk sesi kedua? Sudah masuk sesi kedua. Karena tadi waktunya sudah masuk. Yang tadi itu putus itu gimana? Mau Siwo lanjutkan, mungkin itu masuk dalam 1 penelpon. Gimana? Apa kita cari 2 penelpon ya? Boleh. Karena waktunya mepet sekali. Nanti tak sambung. Boleh nanti disambung ya Siwo ya. Oke, untuk tadi Mbak siapa Aida nanti akan disambung jawabannya oleh Siwo dan sharingnya akan disambung. Tapi kita sekarang coba terima 2 penelpon dulu dan nanti akan saya bacakan 2 SMS mungkin. Silakan 021-398-35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini Pak Jeki di Priuk. Pak Jeffrey, silakan pertanyaannya persingkat Pak Jeffrey. Ini saya mau tanya Mas Siwo, Pak Siwo ya. Masalah Sunni dan Syiah itu perbedaannya di mana? Sunni dan Syiah perbedaannya ya. Oke. Iya. Baik, makasih Pak Jeffrey. Yo. Ya, assalamualaikum. Baik, yang lainnya silakan di 021-398-35905. Untuk telepon saya terima 1 penelpon berikutnya. Oke, 021-398-35905. Dan sambil menunggu telepon saya coba bacakan SMS yang masuk Siwo. Ini dari ada penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bu? Dengan Umi. Mbak Umi di mana? Dari Kebayoran. Kebayoran, silakan. Siwo, Yuk, apa kabarnya? biasa.
masih ingat saya. Mau melanjut. Kampung. Kenapa, Siwa? Kuliahnya udah selesai. Kuliahnya udah selesai, sekarang ada S2, Siwa. Yo. Ya, silakan. Siwa, ini mau melanjutkan yang tadi yang Siwa utarakan tentang apa tuh tadi yang pertama tadi loh, ada pertanyaan dari Mas Yogi sama yang dari Cipulir tadi. Cuman satu, setujukah Siwo kalau hakikat agama adalah untuk keselamatan atau dari kata Islam? Islam kan artinya keselamatan ya Siwo ya. Apakah hakikat agama yang disebut keselamatan atau Islam itu berlaku untuk semua orang walaupun dia tidak kenal Rasul gitu loh? Walaupun dia tidak kenal Rasul ya? Ya, seperti yang tadi Siwo terangkan tadi, yang misalnya orang Cina ataupun yang tidak sampai kepada ajaran Rasul gitu loh. Oke, cekap semantan, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada pertanyaan berikutnya. Oke, dari SMS yang masuk Siwo, kita coba. Ini dari sebentar, dari siapa ini? Dari Robi di Cakung. Assalamualaikum Siwo. Robi di Cakung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Seperti apa dan contohnya bagaimana ibadah pecinta? Ibadah pecinta. cinta. Apakah sudah tidak menjalankan syariat dan berdoa? Terima kasih sharingnya. Kemudian ini dari Ibu Tuti di Ibu Tuti di Ciputat. Ya betul. Assalamualaikum Siwo. Saya mau bertanya, apakah reinkarnasi dalam pandangan Islam? Bagaimana pandangan dan pendapat Bapak Siwo mengenai hal tersebut? Oke, itu dari siapa nih? Ibu Tuti di Ciputat. Kemudian yang terakhir ini dari sebentar. Oke, ini dari Budi Megah di Bogor, Mas Budi Megah di Bogor. Dari Mas Budi di Bogor. Oke, Siwo, apakah ada lagi khalifah setelah Khalifah Ali, terutama di zaman sekarang? Bukankah Allah telah memberikan utusan pada tiap umatnya? Mungkin tiap generasi maksudnya ya. Itu Siwo, SMS-nya 3 SMS. Oke, Light Audience, kelihatannya ada sedikit gangguan dengan hubungan telepon kami karena memang kita menggunakan GSM. Karena memang menggunakan GSM ya dengan Siwo dan bukan menggunakan PSTN karena memang pesawat telepon di rumahnya sedang kondisi tidak bisa digunakan. Baik, saya akan coba menghubungi beliau lagi dan kita dengar dulu yang berikut ini. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Ya baik, Light Audience, alhamdulillah sudah tersambungkan kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala di sesi kedua ini, biar kita bisa menyelesaikan sharing kita ya di malam hari ini. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Siwo. Tadi pertanyaan SMS terakhir belum sampai. SMS yang terakhir dari Mas Budi di Bogor. Ya. Siwo, apakah ada lagi khalifah setelah Khalifah Ali? Terutama di zaman sekarang. Bukankah Allah telah memberikan utusan bagi tiap umatnya? Mungkin bagi tiap generasi maksudnya. Jelas ya Siwo ya? Ya, monggo Siwo. Ya, semua. Dan sebelum saya lanjut kepada yang sesi kedua ini, Mbak Aida dulu Siwo ya tadi. Ya, kurang. Mbak Aida yang putus. Kalau Mbak Aida mempertanyakan tadi, wah kalau untuk ideal susah banget nih. Apalagi umurnya sudah 32 nih, nggak berat gitu ya. Ya itu masalahnya ada pada Mbak Aida sendiri.
kan kita diberi kebebasan mau menggunakan yang mana monggo ya. Memang kalau setiap sesuatu kan apa ya, ada harganya lah. Setiap sesuatu ada harganya. Kalau kita mau lulus SMP ya kayaknya nggak terlalu banyak biaya. Tapi kalau kita mau lulus S1 ya harus berani lebih banyak dong. Biayanya, waktunya, seriusnya dan lain-lain kan. Nah tinggal pilih mau cukup SMP, SMA atau S1. Emang itu pilihan personal dengan resikonya masing-masing, dengan akibat logisnya masing-masing. Itu deh. Ya kalau mau sekedar nyari suami itu kan dengan cara selingkuh bisa kok, cepat juga bisa. Sekedar suami loh, bukan jodoh. Jodoh tidak mungkin bisa didapat dengan hal-hal pacaran dan sebagainya, tidak bakal bisa. Karena caranya sudah tidak memenuhi syarat untuk terhubung kepada fasilitas penyempurnaan yang namanya jodoh itu. Ya, itulah kira-kira. Jadi kembali ke kebijakan personal, mau memilih yang mana, mengambil cara yang mana, dengan akibat logisnya masing-masing. Itu kayaknya Mbak Aida. Jadi itu masalah personal. Kita lanjut ke Mas Jeffrey di Tanjung Priok. Beliau mempertanyakan apa bedanya antara Sunni dan Syiah. Sebelum saya ingin mencoba men-sharingkan perbedaannya, saya ingin men-sharingkan persamaannya dulu. Ya, Sunni dan Syiah itu semua prinsip dasarnya sama. Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, ya begitulah. Nah, mulai muncul perbedaan itu ada pada pertanyaan ini. Siapakah yang menjadi rujukan kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari situlah mula perbedaan antara Sunni dan Syiah. Sunni menjawab dengan konsep musyawarah, dengan konsep syuro. Sementara Syiah menggunakan konsep wasiat, tunjukkan. Ya. Di Jogja kan ada kasus sekarang ini. Pemimpinnya ditunjuk apa dipemilukan, gitu lah. Kan? Nah itu kasus di Jogja itu kan ada dua opsi. Pemimpin gubernur Jogja itu dipilih oleh rakyat, gitu lah. Apa istilahnya apa ya? Ditunjuk apa dipilih? Ya, dia kurang lebih itu. Nah, ada dua konsep setelah wafatnya Rasulullah itu terkait dengan masalah kepemimpinan umat, ya, bukan kepemimpinan negara. Karena Rasulullah mengajarkan konsep pemerintahan, konsep kepemimpinan, bukan konsep nasionalisme. Nasionalisme itu banyak loh, memecah hal. Akhirnya terjadilah egoisme nasionalisme, maka pan-Arabisme saja kacau dengan nasionalisme, apalagi pan-Islamisme, apalagi pan-kebenaran. Ya gitulah, jadi terkotak-kotak luar biasa. Nah, masalah kepemimpinan ini maka kemudian terjadi yang satu menjadi konsep khilafah, yang itu di Sunni ada konsep khilafah, ya. Nah, di Syiah ada konsep imamah. Dari situlah mula perbedaan. Tapi atas-atasnya itu sama semua kok. Rasul sama, kitab suci sama, Tuhannya sama. Jadi fondasi dasarnya itu sama Sunni dengan Syi'i. Kalau ada yang menyatakan Sunni sesat misalnya atau Syiah sesat, alah itu orang yang suka komentar aja, dia belum tabayun ke dalam, dia belum klarifikasi masuk, tapi sudah tergesa-gesa komentar. Atau mungkin orang yang ingin mengadu domba, atau orang ya itu mungkin tidak ingin mengadu domba tapi tidak tahu, tapi asik komentar gitu loh. Atau mungkin ada faktor-faktor egoisme tertentu, kedengkian dan lain-lain. Ininya perpecahan antara Sunni dan Syiah, gitulah, kira-kira gitu. Tapi yang saya
saya pahami dari pelajaran perbandingan Sunni Syiah misalnya, itu semua dasar pondasinya sama. Mulai ada perbedaan itu dalam mengambil kebijakan siapakah pemimpin setelah Rasul. Ya, itu pun nanti dibedakan antara pemimpin administratif dan pemimpin spiritual. Ya, kalau pemimpin secara administratif itu bahkan Ali pun akhirnya kan ikut kepada kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar, kepemimpinan Utsman, semuanya dibela oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, itu dalam bentuk khilafah, dalam bentuk kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan spiritual. Bahkan pada masa khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, khilafah Utsman, itu kepemimpinan spiritual tetap kok dipegang oleh Ali. Setiap ada masalah besar, selalu perginya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada kalimat terkenal yang sering diucapkan oleh Khalifah Umar yang mengatakan bahwa laula Ali la halaka Umar. Seandainya tidak ada Ali, maka hancurlah Umar. Karena beberapa kali kebijakan secara administratif yang kemudian dikritisi oleh Ali, baru kemudian dirubah kebijakan administratif itu setelah dikritik oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga itu kalimat itu terkenal sekali di dalam sejarah. Laula Ali la halaka Umar. Seandainya tidak ada Ali, celakalah Umar. Itu diucapkan oleh Khalifah Umar. Dan meskipun Ali tidak jadi khalifah, tapi dia tetap memegang posisi sebagai imamah. Nah, perbedaan antara khilafah dan imamah itu tidak sampai ke kebanyakan masyarakat kita. Ya, seakan-akan Syiah juga menggunakan prinsip khilafah, gitu kan? Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan di sini yang Sunni. Nah, kemudian kita menghukumi orang Syiah dengan pemahaman kita. Itu yang menjadi misleadingnya di situ, misinformasi, apalagi ditambah dengan egoisme kelompok dan kedengkian. Terjadilah kemudian perpecahan Sunni dan Syiah. Padahal tidak perlu terjadi, tapi ya ternyata dalam sejarah terjadi juga kok. Ya begitulah, di mana-mana kan selalu ada orang baik, orang buruk gitu ya. Orang baik itu berbeda saja bisa baik, apalagi perbedaannya hanya masalah-masalah cabang. Oh, kita bentrok, gitu ya. Tapi orang bijak, orang arif di mana-mana, bahkan bertentangan pun bisa toleransi berbaik-baik dalam sosial, gitu ya. Meskipun secara keyakinan paradok, ya. Para rasul itu mencontohkan bermuamalah, itu dalam gerak sosial itu kan manis-manis, meskipun secara akidah itu paradoks. Itulah kira-kira. Itu yang saya bisa sharingkan tentang perbedaan Sunni dan Syiah. Kalau yang lain-lain itu sifatnya sangat aksiden, ranting-ranting saja lah. Tapi mulai perbedaan itu dari situ. Yang satu menggunakan konsep surah, sementara yang lain menggunakan konsep wasiat. Nah, sehingga menghasilkan bentuk keputusan yang beda, karena memang konsepnya berbeda. Konsep tentang apa lah itu? Konsep tentang kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kira-kira begitulah. Terus, tapi tolong ya, saya tidak sedang merepresentasikan Sunni atau merepresentasikan Syiah. Jadi saya tidak sedang mewakili Sunni maupun Syiah. Saya sedang men-sharingkan apa yang saya pahami tentang apa yang saya pelajari tentang Sunni dan Syiah. Dan apa yang saya sharingkan juga tidak ada jaminan benarnya. Jadi ada kemungkinan salahnya mungkin. Mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Kalau ada yang tahu letak kesalahan yang saya sharingkan, mohon langsung saja call ke HP saya 0817449295. Lanjut, Mbak Umi di Kebayoran. Beliau terkait tadi tentang masalah
setujukah bahwa hakikat semua agama itu adalah keselamatan? Ya, saya setuju, tapi kayaknya substansinya bukan di situ. Itu aksiden saja menurut saya. Walaupun orang yang tidak kenal dengan Rasul, tapi dia itu apa tadi ya, saya lupa, tapi kurang lebih begitu ya. Ini yang akan saya komentari begini Mbak Umi, yang saya tahu bahwa Islam itu kalau dikaitkan dengan substansi suatu agama, itu bukan keselamatan, tetapi keberanian, kesadaran untuk berserah diri kepada Tuhan. Itulah yang saya tahu esensi dan substansi dari kalimat kata Islam itu. Ya, bukan Islam dalam makna yang ditulis dalam KTP, bukan Islam dalam makna terminologi ataupun dalam makna ilmu bahasa, bukan. Tapi Islam yang dikaitkan dengan tauhid, sehingga semua agama itu mengemban esensi yang sama, yaitu ajaran yang mengajak, memandu kita untuk berani, sadar, untuk berserah diri kepada Tuhan. Nah, kalau keselamatan itu kan akibatnya. Jadi itu accident, bukan substansi. Substansinya ada pada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya berserah diri kepada yang maha benar. Itu substansinya. Aksidennya maka akan terjadi akibat keselamatan. Siapa saja yang dia berserah diri kepada Allah, ya entah dia bertemu langsung dengan Rasul atau tidak, mengenal dakwah atau tidak, karena dalam dirinya sudah ada nurani. Ya tentu pada saat kita yang punya nurani kemudian ketemu kepada hubungan dakwah kepada sang Rasul, maka kita harus menundukkan nurani kita ini sebagai murid sang Rasul itu. Ya, itu saya rasa mudah-mudahan bisa difahami. Kalau tidak, ya terima kasih atas tidak puasnya. Kita lanjut ke SMS. Mas Robi di Cakung. Contoh seperti apa ibadah pecinta itu? Apakah dia tidak melaksanakan syariat lagi atau dia tidak berdoa lagi? Ya, begini. Kemarin kebetulan ada teman yang setelah sharing, kemudian beliau melanjutkan sharing lewat HPFM mempertanyakan masalah ini. Saya masih ingat kurang lebih saya mencoba memberikan sebuah analogi dan apa ya namanya, contoh perbandingan itu seperti ini. Kemarin kan kita bahas bahwa ibadah itu dalam skala besar, skala global itu dibagi menjadi 3 kelas. Ibadahnya para pedagang, ibadahnya para budak, dan ibadahnya para pecinta. Ya. Sekarang coba kita tarik kepada bahasa sehari-hari yang mudah. Di sini kita akan berikan sebuah analogi antara seorang budak dengan seorang kekasih. Misalnya dalam sebuah keluarga, di sana ada tuan rumah sebagai bos gitu. Kemudian di sana juga ada pembantu. Ya, kita kaitkan dengan tadi istilah budak gitu ya. Kalau budak tentu lebih rendah lagi dari pembantu, loh. Dan kita bedakan bagaimana pembantu itu hubungannya kepada bos dibandingkan kekasih yang dia punya hubungan dengan bos. Ya misalnya kekasih itu istrinya misalnya, itulah. Kan beda sekali loh. Jadi yang satu berposisi sebagai budak, yang satu berposisi sebagai kekasih. Ya analogi itu kata teman saya, ini bisa lebih memudahkan bagaimana memahami.
Tetapi kalau kemudian diikuti dengan kalimat kedua, apakah ibadahnya para pecinta itu tidak lagi menggunakan syariat dan tidak berdoa? Itu kontradiktif total, Mas. Justru para pecinta Allah lah yang paling taat kepada syariat, dan dia yang mempunyai senjata yang namanya doa. Nggak mungkin lah ada aturan Allah dilanggar oleh para pecinta Allah. Bagaimana mungkin? Sementara doa itu merupakan bentuk kebersandaran kepada Allah, sementara pecinta Allah dia tidak bersandar lagi dengan doa itu. Oh, itu kontradiksi total, Mas. Jadi pertanyaan ini lucu gitu loh. Mau mencontohkan orang yang ibadahnya pecinta kepada Allah, tapi dengan contoh dia meninggalkan syariat dan doa. Ya nggak mungkin. Itu suatu hal yang sangat kontradiktif. Itu menurut saya. Ya, saya hanya dibatasi oleh pengetahuan dan ilmu saya kan. Ya, lanjut Ibu Tuti di Ciputat. Masalah reinkarnasi menurut pandangan Islam. Langsung aja Bu Tuti, saya angkat 2 tangan, saya angkat 2 kaki. Maksudnya menyerah. Pandangan menurut Islam saya belum tahu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya menurut Simo mungkin saya jawab. Tapi kalau menurut pandangan Islam saya belum tahu. Saya masih belajar Islam terus-menerus ini. Yang terakhir dari Mas Budi di Bogor. Adakah lagi khalifah setelah Ali? Ini gaya bahasa Sunni apa gaya bahasa Syi'i ya? Kalau gaya bahasa Sunni itu selalu yang dipakai adalah khilafah. Beda dengan gaya bahasa Sunni, selalu imamah. Bisa ditebak loh dari sini. Meskipun tebakan itu nggak mesti benar ya. Ya, ini masih adakah khilafah setelah Ali? Adalah Ali itu posisi primernya imamah, bukan khilafah. Ya, imamah itu kepemimpinan spiritual. Kalau khilafah itu kepemimpinan administratif. Semacam Pak SBY itu pemimpin Indonesia, tapi pemimpin administratif, bukan kepemimpinan spiritual. Itu ya, bisa dibedakan ya. Nah, nanti pada sistem khilafah ini memunculkan adanya 2 pilar kepemimpinan, yaitu antara ulama dan umarok. Pada saat ulama dan umarok bekerja sama, maka sejahteralah masyarakat. Nah, tapi saya tidak mendapati konsep itu ada di Syiah. Karena di Syiah setiap umarok harus ulama. Beda kan? Kalau misalnya begini, MUI itu yang membentuk pemerintah atau pemerintah yang dibentuk oleh MUI. MUI dalam hal ini mewakili sebagai ulama, sementara eksekutif bentuk sebagai umarok ya, ulama dan umarok. Siapa yang lebih besar pengaruhnya antara ulama dan umarok? Nah, beda sekali kalau kita melihat negara Syiah, negara Iran misalnya. Di sana yang lebih berpengaruh itu umarok dipengaruhi oleh ulama. Kebalik dengan yang di sini, ulama dipengaruhi umarok. Ya, kurang lebih begitu. Karena memang beda konsep ya. Dari suro, kemudian ada konsep dengan wasiat. Itu nanti akan ada bentuk aturan-aturan di bawahnya itu akan ada warna-warna yang agak berbeda. Nah, kalau yang dipertanyakan adalah adakah khalifah setelah Ali? Banyak sekali kan. Setelah Ali kan ada Muawiyah, kemudian ada Yazid. Ya, Yazid itu anaknya Muawiyah. Kemudian setelah Yazid, khalifahnya ada pada anaknya Yazid, namanya Muawiyah juga, Muawiyah bin Yazid. Kalau tadi Yazid bin Muawiyah. Sampai kepada misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi sampai kepada misalnya khalifah yang sangat terkenal itu, yang sampai ada cerita 1001 malam di Baghdad itu
namanya khalifah siapa dong? Lupa deh. Sampai kemudian sampai di Turki khalifah yang terakhir itu Kemal Atatürk kalau nggak salah itu, atau sering juga disebut sebagai Kemal Pasha gitu. Nah dari situ kemudian beliaunya mereformasi menjadi bukan sistem khilafah lagi, tapi sistem kayak sistem sekarang lah. Orang-orang sering mengatakan berubah menjadi sistem sekuler, gitu kira-kira. Nah, sejak tahun 1924 di Turki, maka sistem kekhalifahan selesai. Berubah menjadi sistem nasionalisme. Itu kira-kira ya sudah, beginilah kira-kira. Nah, kalau terkait dengan setiap generasi kan ada utusan Tuhan, ya pastilah. Ya. Nah, bentuknya keputusan Tuhan itu seperti apa? Tadi kan sudah dibahas, toh. Bahkan ada sistem kepengutusan yang misterius tadi, yang terkait dengan figur yang namanya Khidir itu, kan? Ya, seperti itu. Terus. Ya sudah, nggak terus lagi, mentok. Sudah toh? Ya sudah sih. Mau ditambah? Tambah setengah jam. Oh, ada. Tadi waktu break tadi saya sempat buka salah satu SMS dan memberitahukan kepada saya ada tadi yang belum dijawab, katanya kenapa Siwo memilih Islam? Ya, itu masalah personal, bisa dijawab lewat HTML, monggo. Tadi siapa yang tanya tadi, atau siapa yang ingin tanya, boleh. Kenapa saya memilih Islam? Ya, tapi kayaknya yang pertama karena memang saya juga punya kehendak bebas, saya memilih mana ya. Suka ya sih. Tapi apa alasannya? Itu kan yang ditanyakan, bukan karena kehendak bebas ya toh. Alasannya apa kok milih Islam? Nah, monggo silakan masuk via HP FM jam besuknya jam 10 sampai jam 12. Saya tahu kalau ada jam besuk sih, malam. Saya baru tahu kalau ada jam besuknya nih. Ya? Saya baru tahu kalau ada jam besuknya. Itu sudah terkenal kalau Jerman kan ya? Oh gitu. Oh. Ada teman kita di Jerman yang suka. Iya. Ya, jadi baik. saya mohon pamit kepada teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih lagi atas setiap puasnya sehingga bisa lebih membakar proses, mendorong untuk proses lebih lanjut lagi. Amin. Dan saya mohon pamit, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah dalam rangka berproses menuju kesejahteraan diri dalam rangka persembahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2011. Saya Sam Onyx mohon diri saat dan juga produser saya Jack Plum ya. Dan kita akan kembali lagi nanti dalam Night Request sampai jam 24 malam nanti. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa pikulah derita dan musibah dengan sabar dan tawakal. Di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Saya Sam Onyx mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.